Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita datang beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita berada di rumah, tapi kita tetap semangat kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kesempatan ini kami gunakan sebaik-baiknya dan kami melakukan ibadah ini dengan kesungguhan hati kami yang datang kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan, biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau dan memberikan kami sukacita penuh sebab Tuhan yang memberikan kami sukacita. Kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman kebenaran Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu kepada kami, biarlah kami tetap semangat lebih lagi Tuhan dalam melakukan kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang mengiringi Yesus sampai akhir hidup nanti. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Oh, tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
tempat yang maha tinggi, sebab Kau layak Tuhan, sebab Kau layak. Selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. mari kita sembah Dia. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. segala pujian, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Kau layak kami agungkan Yesus Tuhan. Haleluya. Semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita besar mulia. Dia Yesus Tuhan penebus pembebas kita. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita besar mulia. Dia Yesus Tuhan penebus pembebas kita. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia.
kita, besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita, besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas. Dari utara sampai ke selatan, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Biarlah semua yang bernafas memuji-muji namanya. Karena besar kasih setiamu Tuhan, karena anugerah-Mu ku diselamatkan. Yesus, ku bersyukur dan ku bersuka, dari selamanya sampai selamanya. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita, besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Dia Raja kita, Dia layak dipuji, tinggikan, amin.
hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace.
Shalom Ibu Bapak sekalian, seluruh jemaat komunitas Patmos, Gereja Betel Indonesia Family Life Center dimanapun berada. Kita bersyukur hari Minggu pertama pada bulan September, kita memasuki bulan yang ke-9 di tahun 2020. Kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan dan secara khusus kita bersyukur kita akan menyatukan hati dan pikiran dengan Tuhan Yesus dan kita akan menyambut perjamuan kudus pada hari ini. Puji Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita diberkati Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan memberkati kami secara khususnya pada ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati kami dengan pujian dan penyembahan. Tuhan memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus yang terus bekerja dalam hidup kami. Tuhan memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan akan sampaikan melalui hamba-Mu. Kami persiapkan hati kami, pikiran kami, seluruh jiwa dan roh kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami duduk diam di bawah kaki Tuhan, mari Tuhan urapi setiap kami, baik kami yang berada di rumah maupun hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah setiap orang mengalami kuasa, kasih, dan kebenaran firman-Mu yang membebaskan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan segala doa dan puji syukur kami. Haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom saudara-saudara sekalian. Saya berharap saudara-saudara, ibu bapak sekalian dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Puji Tuhan. Kita memasuki bulan yang ke-9 dari tahun 2020. Life to be blessed, hidup yang diberkati Tuhan. Hidup yang menjadi berkat. Kita diberkati. Maksudnya Tuhan menjadikan kita berkat, bukan supaya kita berharap berkat dari Tuhan, bukan. Kalau Tuhan Yesus mengatakan bless, diberkatilah kamu, artinya Tuhan ingin membuat hidup kita menjadi berkat. Amin saudara. Jadi cara saudara berpikir, cara saudara berelasi dengan Tuhan, bukan berpikir tentang saudara mendapat berkat, tapi berpikir untuk menjadi berkat. Oleh karena itu, sejak Allah menciptakan manusia, memang Allah menyediakan berkat buat saudara dan saya. Haleluya. Kita belajar terus tentang apa yang Tuhan Yesus inginkan. Dan di dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit, ada satu pernyataan yang menjadi sangat vital dan sangat penting saya anggap. Oleh karena itu Tuhan gerakkan untuk menyampaikan ini kepada saudara-saudara sekalian, yaitu tentang kemurnian hati, purity heart, hati yang murni. Apa yang dimaksud dengan Alkitab, apa yang dimaksud oleh Alkitab, apa yang menurut Kristus tentang kemurnian hati. Kita akan membaca di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Saudara perhatikan sekali lagi, berbahagialah orang yang suci hatinya. Diberkatilah orang yang suci hatinya. Artinya orang yang bisa dipakai Tuhan adalah orang yang suci hatinya. Orang yang bisa menjadi berkat adalah orang yang suci hatinya. Orang yang suci hatinya akan melihat dan mengalami, merasakan semua yang disediakan oleh Allah Bapa di surga melalui Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu Tuhan Yesus berdoa, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Orang yang suci hatinya akan mengalami kuasa seperti di surga, tapi kuasa itu dinyatakan di bumi. Orang yang suci hatinya akan menjadi berkat bagi banyak orang di bumi ini. Seperti berkat-berkat yang ada di surga. Puji Tuhan. Sebab itu dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Kita akan coba belajar, merenung, dan sekaligus menerima berkat dari Tuhan. Tentang kemurnian hati. Di bagian yang lain di dalam Injil Matius, di Matius pasal 15 ayat yang ke-18 sampai ke-19, perhatikan baik-baik apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Tetapi apa yang keluar dari mulut, perhatikan saudara, apa yang keluar dari mulut, sebelum keluar dari mulut pasti nyangkut di otak. Apa yang di otak itu yang kemudian disampaikan oleh mulut. Maksud saya nyangkut di otak, pasti
ada dalam pikiran. Itu berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Hati-hati saudara, pikiranmu berasal dari hatimu. Dan itu yang dapat menajiskan orang. Karena itu, karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat. Jadi sebetulnya bukan pikiran yang kita ubah saudara, hati yang diubah. Saudara tidak bisa mengubah pikiran tanpa mengubah hati saudara. Hati yang diubah, pikiranmu akan menjadi berubah. Hati yang diubah, cara pandangmu menjadi berubah. Karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat. Karena dari hati akan timbul pikiran-pikiran untuk melakukan kekerasan, pembunuhan. Karena dari hati akan timbul pikiran-pikiran, keinginan-keinginan tentang perzinahan. Karena dari hati akan timbul pikiran-pikiran tentang berbuat cabul. Saudara masih ingat kalau berbicara tentang perzinahan, berbicara tentang berbuat cabul, saudara masih ingat bahwa orang yang melakukan perzinahan bukan hanya dengan melakukan, berpikir pun sudah berdosa. Amin saudara. Kenapa? Karena itu munculnya dari dalam hati. Kemudian karena dari pikiran itulah orang-orang menginginkan pencurian. Orang-orang mengadakan sumpah yang palsu. Orang-orang menghujat. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan apa yang ada di dalam pikiran kita bersumber dari hati kita. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kita tidak dapat mengubah hati kita. Hanya Yesus yang mengubah hati kita. Kita mengubah pikiran tanpa dimulai mengalami perubahan hati. Maka pikiran-pikiran kita akan sama seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada waktu itu. Bukankah pada waktu itu Tuhan Yesus mengatakan itu kepada semua orang yang sudah mengenal tentang hukum Allah. Yang disampaikan oleh Allah melalui Musa, melalui nenek moyang mereka. Pada waktu itu Tuhan Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli agama, ahli-ahli Taurat. Dan Tuhan Yesus menyatakan ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Salomo di dalam Amsal pasal 4 ayat yang kedua. Mengatakan begini, jagalah hatimu, jagalah hatimu. Mari saudara, jaga hati kita. Dengan segala kewaspadaan. Hati ini harus dijaga saudara. Karena dari situlah aliran-aliran kehidupan dimulai. Jadi suatu metafora atau gambaran yang ada dalam benak saya. Pada waktu dari situlah terpancar kehidupan. Maka itu saya sebutkan aliran-aliran kehidupan. Jadi bayangan saya hati itu seperti mata air yang mengawali aliran-aliran air yang jernih. Air yang bersih, air yang tidak tercemar. Yang kemudian mengalir di dalam aliran yang lebih besar yang disebut sungai. Dan aliran-aliran sungai itulah yang memberikan kehidupan kepada seluruh permukaan bumi yang dilewati oleh sungai itu. Demikian juga hidup kita. Pada waktu Tuhan Yesus menyampaikan pernyataan ini pada waktu mengajar pertama kali. Tuhan Yesus menginginkan supaya hidup kita dimulai dari hati kita. Pada waktu hati kita itu dikatakan murni. Di dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia dikatakan suci hatinya. Maka hidup kita akan mengalirkan dari dalam hati kita. Akan mengalirkan aliran-aliran kuasa Allah. Berkat-berkat Allah. Tanda-tanda yang disampaikan oleh Allah. Apakah itu tanda-tanda heran, apakah itu mujizat. Artinya akan mengalir satu kehidupan seperti kehidupan Tuhan Yesus yang sekarang ada di surga. Tetapi orang bisa melihatnya di bumi ini. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Dan siapa yang menyatakan itu? Menyatakan kuasa Allah. Menyatakan tanda-tanda heran. Menyatakan mujizat.
menyatakan kebaikan Allah. Orang sakit disembuhkan, orang buta menjadi celik, orang lumpuh menjadi berjalan. Siapakah yang menyatakan itu? Yang menyatakan itu adalah saudara dan saya yang hidup baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-10 dikatakan, aku Tuhan menyelidiki hati. Aku Tuhan menyelidiki hati. Tuhan berurusan dengan kita, bukan berurusan dengan pikiran kita, tapi berurusan dengan hati kita. Yang diselidik oleh Tuhan, yang diamat-amati oleh Tuhan adalah hati saudara dan saya. Bagaimana keadaan hatimu? Bukan bagaimana prestasimu. Bukan bagaimana karunia-karunia yang dinyatakan oleh hidupmu. Tetapi hatimu. Aku Tuhan menyelidiki hati. Tuhan berurusan dengan hati saudara dan saya. Dan dikatakan Tuhanlah yang menguji. Menguji apa saudara? Menguji batin. Di dalam terjemahan lain. Di dalam terjemahan di dalam bahasa Inggris. NLT dikatakan Tuhanlah yang menyelidiki setiap motif yang muncul dari hati kita. Untuk apa? Untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Maksudnya setimpal dengan apa yang ada di dalam hatinya, setimpal dengan kondisi hatinya. Di dalam bahasa Inggris dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat ke-10b, but I, the Lord, search all heart and examine secret motive. I give all people their due reward according to what their action deserve. Jelas sekali bahwa Tuhanlah yang langsung akan memberikan penghargaan kepada setiap hati yang suci, setiap hati yang memiliki motif yang benar. Saya menggambarkan ini seperti hati yang suci itu seperti memberikan akses seperti tollway, jalan tol. Jalan yang paling cepat untuk kita memperoleh akses dengan Tuhan Yesus yang sekarang berada di surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Hati yang suci, hati yang murni. Timbul pertanyaan, seberapa penting kemurnian hati dalam kehidupan orang beriman? Tuhan Yesus mengajarkan di dalam khotbah di bukit, hanya orang yang murni hatinya, hanya orang yang suci hatinya, yang melihat Allah. Jadi segala sesuatu yang apa yang dilihat, seharusnya harus dilihat dari dalam hatinya. Apa yang ada di dalam hatinya. Manusia lebih kagum dengan apa yang terlihat dari luar. Manusia lebih kagum dengan apa yang berasal di luar. Tetapi Tuhan lebih menghargai apa yang ada di dalam hatimu. Pertanyaannya adalah siapa yang murni hatinya? Yang dimaksud dengan Tuhan Yesus siapa yang murni hatinya? Kita masih ingat khotbah di dalam tahun ini sejak awal tahun. Di dalam khotbah Yesus di bukit. Sebelum sampai kepada Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Kita mendapat suatu tuntunan untuk memahami tentang hati yang suci, hati yang murni. Diawali dengan Matius pasal 5 ayat yang ke-3 dan seterusnya sampai ayat yang ke-7. Orang yang miskin di hadapan Allah. Betul kan saudara? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Artinya orang yang senantiasa dari dalam hatinya muncul suatu kebutuhan. Butuh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Supaya tidak binasa. Barang siapa percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Karena dosa-dosanya telah ditebusnya melalui kematiannya di kayu salib.
Dan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus berjanji akan datang kembali. Sehingga dikatakan yang berbahagia adalah orang yang miskin. Orang yang menyadari nggak punya apa-apa. Perlu Tuhan untuk diselamatkan. Tidak ada yang dibanggakan. Tidak ada yang disombongkan. Tidak ada yang membuat dirinya menjadi bisa tepuk dada. Tapi merendahkan hati, miskin, merasakan tidak punya apa-apa. Selanjutnya dikatakan orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang berduka cita. Pak saudara pasti ingat, waktu itu disampaikan firman Tuhan di tempat ini. Orang yang berduka cita adalah orang yang sedih karena menyadari dirinya berdosa. Orang yang sangat sedih, hatinya hancur karena menyadari dirinya terpisah dari Allah. Orang yang sangat sedih, menangis, sedih karena menyadari hatinya memberontak dan melawan Allah. Itulah orang yang berduka cita, menyadari dan menyesali hidupnya berdosa. Selama ini hidupnya hanya melawan Allah, memberontak Allah. Selanjutnya dikatakan orang yang lembut hatinya. Berbahagialah orang yang lembut hatinya. Orang yang lembut hatinya artinya orang yang mau bertobat. Orang yang mau berbalik dari jalan-jalan yang salah, berbalik kepada Allah. Dari jalan-jalan langkah-langkah yang berdosa, berbalik kepada jalan-jalan kebenaran. Itulah orang yang lembut hatinya. Orang yang mau berbalik kepada Allah. Orang yang mau membuka hatinya, menerima dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan di atas Tuhan. Menjadi penguasa atas hidupnya. Satu-satunya yang berkuasa atas hidupnya. Baru sampai di situ dikatakan selanjutnya. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Yang mempunyai kerajaan surga, yang berbahagia adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Orang yang menyadari dirinya nggak punya apa-apa, orang yang menyadari menyesali, memberontak Allah, menangis. Orang yang menyadari memerlukan Tuhan, membuka hatinya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang seperti itulah orang yang selalu haus dan lapar akan kebenaran. Orang yang selalu merindukan hidup berjalan menurut jalan-jalan dan kehendak Tuhan. Karena menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Orang yang selalu harmoni dengan keinginan Tuhan. Karena dia selalu merenung firman Tuhan siang dan malam. Orang yang hidupnya dalam kebenaran dan kehendak Tuhan. Nah dari situ. Kalau saya hitung, miskin 1, berduka cita 2, lembut hatinya 3, lapar haus akan kebenaran 4, murah hatinya 5. Baru dari situ sampai pada berbahagialah orang yang murni hatinya. Artinya orang yang murni hatinya harus diawali dengan orang yang menyadari dirinya miskin. Dan selanjutnya terus dalam perjalanan hidupnya sampai pada kondisi di mana dikatakan orang itu murah hatinya. Murah hatinya artinya memberikan dirinya dipakai oleh Tuhan. Mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Membiarkan kuasa Roh Kudus menguasai hidupnya dan memakai hidupnya. Untuk menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama. Suami menjadi berkat bagi istri tentunya. Istri menjadi berkat bagi suami tentunya. Dengan peran dan fungsinya yang unik yang Tuhan telah berikan. Papa dan mama menjadi berkat buat anak-anaknya. Keluarga menjadi berkat bagi dunia ini. Dan itulah yang sudah terhilang saat ini. Karena orang menghidupi rumah tangga, orang menghidupi keluarga, orang menjadi suami, orang menjadi istri, orang menjadi ayah, orang menjadi ibu, orang menjadi bapak, orang menjadi mama, orang menjadi jemaat. Tidak mementingkan kemurnian hatinya. Tidak menyadari betapa pentingnya hati yang baru yang telah dianugerahkan Tuhan di dalam hidupnya.
Tetapi banyak orang Kristen yang memperhatikan hal-hal yang berasal dari luar. Hal-hal yang mendapat penghargaan atau diinginkan oleh orang-orang yang dari luar, orang-orang di sekitarnya. Gereja lebih memperhatikan apa yang orang inginkan, apa yang dunia mau, bukan apa yang Tuhan mau. Perhatikan gereja Tuhan di bumi ini. Gereja lebih memperhatikan apa yang dunia mau, bukan apa yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah apa yang dunia perlukan, yaitu keselamatan. Dan saudara bisa menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan untuk menyatakan kebaikan Tuhan, kuasa dan kasih Allah. Sehingga banyak orang datang pada Tuhan Yesus secara murni dan tulus. Kalau saudara memulai kehidupan kekristenan dari dalam hati. Saudara, esensi manusia adalah kehidupan dalam roh. Oleh karena itu dikatakan oleh Alkitab, hidup manusia itu dimulai dari hati. Dari hati itulah terpancar kehidupan. Coba saudara baca Matius pasal 16 ayat 26. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan roh, kehilangan nyawanya? Roh seringkali diterjemahkan sebagai soul, seringkali diterjemahkan sebagai nyawa. Karena roh itu yang menghidupkan manusia. Diawali dengan Allah yang mengebuskan roh ke dalam apa yang telah dibentuk dari debu dan tanah. Kemudian hiduplah manusia yang kemudian dinamakan Adam. Kemudian dari Adam dibangunlah manusia yang menjadi penolong Adam yang kemudian dinamakan Hawa. Roh itulah yang memberikan kehidupan. Kehidupan itulah asalnya dari roh. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Roh itulah yang memiliki sifat yang kekal, yang berasal dari Allah. Jadi manusia ini bukan sekedar hidup memiliki tubuh jasmani, yang seringkali justru menjadi prioritas kehidupan saudara. Manusia bukan hanya sekedar terdiri dari tubuh jasmani, yang kemudian dari tubuh jasmani kemudian saya katakan dilengkapi dengan pengetahuan, dilengkapi dengan kepandaian, dilengkapi dengan emosi, dilengkapi dengan berbagai keinginan, kemudian dilengkapi dengan perbuatan-perbuatan sesuai dengan akhlak yang baik dan seterusnya. Manusia bukan seperti itu. Tapi manusia adalah berasal dari Allah itu sendiri, ciptaan Allah. Seperti yang Allah inginkan. Manusia itu diciptakan seperti yang Allah mau pada awal mulanya. Kalau ditanya apakah kemudian manusia dapat independen, berdiri sendiri, di luar Allah, berdiri sendiri sesuai keinginannya, manusia itu tidak ada dalam keadaan dirinya sendiri. Maksudnya keberadaan manusia itu bukan berasal dari dirinya sendiri. Anak-anak muda seringkali bingung pada waktu dia mengalami kondisi yang stressful, melihat papanya tidak berfungsi. Bukankah hari-hari ini apa yang ada di keluarga-keluarga, lebih dari separuh keluarga, anak-anak tidak pernah mengenal papanya secara dekat dan hangat, walaupun papanya itu ada. Anak-anak yang seperti itulah anak-anak yang selalu menjerit karena terluka hatinya. Dalam keadaan terluka banyak anak muda yang bertanya, untuk apa saya dihadirkan di dunia? Bukankah saya tidak minta lahir di dunia? Tapi kenalilah dirimu hai anak muda hari ini. Bahwa engkau ada karena Allah yang mengadakan. Jangan putus asa karena kau mengalami kepahitan. Datanglah, berbaliklah pada Yesus. Detik ini juga engkau akan dipulihkan dalam nama Yesus. Pulih. Engkau akan mengalami restorasi. Haleluya. Manusia tidak ada karena dirinya sendiri. Manusia ada karena Allah. Karena Allah menginginkan ada dan Allah sanggup mengubahkan hidupmu. Kalau engkau terluka, itu karena korban daripada
manusia yang berdosa. Jadi selanjutnya setelah manusia dicipta, apakah manusia bisa hidup terlepas dari Allah, independen? Jelas jawabnya tidak. Manusia dicipta untuk hidup selalu bergantung, selalu harmoni dengan Allah. Di dalam Kisah Rasul pasal 17, di dalam ayat yang ke-25, penulis Kisah Para Rasul mengatakan dialah yang memberi hidup, Tuhanlah yang memberi hidup, puji Tuhan. Tuhanlah yang memberi nafas, puji Tuhan. Kalau hari ini kita bernafas karena Tuhan yang memberi nafas. Kalau hari ini kau mendengar banyak orang sulit bernafas karena kekurangan oksigen, karena sebuah penyakit yang sedang melanda seluruh permukaan bumi yang namanya COVID akibat virus SARS-CoV-2. Sehingga ada orang tiba-tiba tak menyadari kalau nafasnya makin lama makin sedikit, sehingga jumlah oksigen dalam tubuhnya makin lama juga makin sedikit, tiba-tiba meninggal. Itu yang disebut happy hypoxia. Tidak ada panas tinggi, tidak ada batuk. Tetapi tiba-tiba dikatakan meninggal. Dia hanya mengeluh, badannya lemas, capek, kembung mungkin. Tapi saturasi oksigennya sudah di bawah 70. Saudara, kalau kita masih bisa bernafas, itu pun karena Tuhan. Saudara nggak perlu terlalu takut berlebihan dengan kondisi yang ada sekarang. Karena hidupmu, Tuhanlah yang membuat engkau hidup. Siapa percaya angkat tangan? Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dialah yang memberi hidup. Dialah yang memberi nafas. Alat respirator tidak mungkin akan memberi nafas pada dirimu. Dan segala sesuatu kepada semua orang. Tidak terkecuali. Semua orang secara universal, tidak terkecuali, hidup dan nafas berasal dari Allah. Sebab di dalam Dia kita hidup. Nah, ini khusus ini. Ini satu kasih karunia, satu anugerah yang khusus. Di dalam Tuhan Yesus kita hidup. Di dalam Dia kita bergerak. Di dalam Dia kita ada. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada waktu pertama kali mengajar. Orang yang murni hatinya akan melihat Allah. Orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Saudara, manusia ini esensinya adalah roh. Kata roh dan kata jiwa seringkali orang bingung. Soul dan spirit, tapi saya tidak akan membahas itu. Tapi saudara tidak perlu bingung. Kalau roh itu apa yang berasal dari Allah. Yang menghidupkan saudara dan saya sejak awal manusia itu diciptakan. Di mana Allah mengembuskan nafasnya kepada saudara dan saya. Di mana Allah mengembuskan nafasnya kepada manusia pada waktu itu. Yaitu Adam. Kalau jiwa, spirit. Spirit adalah bagian dari kehidupan kita. Setelah kita hidup, kita memiliki spirit. Jadi antara roh dan spirit harus dibedakan. Dan spirit inilah bagian dari kehidupan kita yang memampukan kita berinteraksi dengan Tuhan. Artinya yang memampukan kita mengenal Tuhan. Yang memampukan kita beribadah kepada Tuhan. Dan spirit ini bagian yang tidak terpisahkan dari kemanusiaan kita. Yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Saudara bisa baca di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. Dengan demikian saudara, manusia yang kita hidupi sekarang di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah manusia ciptaan baru. Benar-benar ciptaan baru. Siapa di sini yang manusia ciptaan baru? Angkat tangan. Haleluya. Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sudah selesai yang lama. Hidupmu yang lama itu sudah selesai.
Apapun hidupmu pada waktu yang lalu, apapun yang pernah kau lakukan pada waktu yang lalu, apapun prestasimu pada waktu yang lalu, semuanya itu sudah selesai. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya kita sekarang hidup dalam manusia baru. Hidup di dalam Kristus. Menghidupi, bergerak di dalam Kristus. Menghidupi keberadaan kita di dalam Kristus. Inilah manusia ciptaan baru. Dan siapa yang membuat manusia bisa menjadi ciptaan yang baru? Orisinil baru. Genuine baru. Bukan KW, asli baru. Bukan KW, asli, barang asli yang baru. Saudara baca dalam Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah dapat mengetahuinya? Ini kondisi manusia lama. Manusia lama itu hatinya licik. Hati yang licik inilah yang melahirkan kekejian-kekejian, kekerasan-kekerasan, kepalsuan-kepalsuan. Dan segalanya, kejahatan-kejahatan. Di dalam Yeskiel pasal 11 ayat yang ke-19 dikatakan, Akulah yang akan memberikan kepada mereka hati yang lain. Roh yang baru di dalam batin mereka. Batin mereka. Yang dimaksud batin itu adalah hati. Pusat daripada kehidupan manusia itu. Aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras. Artinya hidup kita ini dijauhkan dari hati yang lama. Dan hati yang baru sudah diberikan kepada tubuh kita ini. Yaitu yang disebut hati yang taat. Puji Tuhan. Hidup manusia yang disebut orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Itu adalah sebuah kehidupan yang berpusat pada sebuah hati yang baru. Dan hati yang baru itu adalah hati yang taat. Hati yang baru dari situlah mengalir, dari situlah bertumbuh, dari situlah berasal. Kehidupan yang baru. Yang kemudian kita katakan kehidupan yang beriman. Asal iman itu dari hati yang baru. Hati yang baru, Rasul Paulus menjelaskan di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-15. Sebab bersunat atau tidak bersunat itu tidak ada artinya. Apa yang nampak dari luar itu tidak ada artinya. Saudara mau ke gereja pakai topi, saudara mau ke gereja mau pakai jubah, saudara mau ke gereja mau pakai tutup, saudara mau ke gereja mau pakai dibungkus selimut. Saudara mau menyatakan kehidupan orang Kristen dengan seragam semua selimutan dari ujung kepala sampai ujung kaki selimutan. Itu di hadapan Allah yang kita sembah dalam nama Yesus tidak ada artinya. Tanda-tanda luar yang nampak itu tidak ada artinya. Sunat atau tidak sunat tidak ada artinya. Tetapi yang penting adalah menjadi ciptaan yang baru. Hati yang baru, saudara. Ciptaan yang baru, hati yang baru. Pasti saudara ada yang ingin tahu. Pak Pendeta, hati itu apa? Mari kita kembali kepada Alkitab. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Sebetulnya Alkitab menunjuk yang dimaksud dengan hati seperti yang Tuhan Yesus sampaikan pada waktu khotbah di bukit. Maksud Tuhan Yesus, hati itu adalah inti dari kehidupan kita. Hati itu adalah pusat asal-usul kehidupan kita. Pusatnya kehidupan kita. Pusat kehidupan secara personal, secara pribadi. Inti kehidupannya. Artinya dari hati itulah tempat pusat seluruh kehidupan manusia. Sumber dari keinginan-keinginan manusia.
Saudara, dari hatilah kemudian tercermin pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, perbuatan-perbuatan, kehendak nurani. Kemudian orang menyatakan semua itu adalah merupakan komponen dari karakter. Jadi kalau sering dikatakan melalui mimbar, melalui seminar, melalui retreat, melalui camp, apapun namanya, bahwa manusia, orang-orang percaya, orang-orang yang percaya pada Yesus, harus bertumbuh dalam karakter seperti karakter Kristus. Saya mau bertanya, mengerti nggak yang menyampaikan itu apa yang dimaksud dengan karakter seperti karakter Kristus? Hari ini Roh Kudus menjelaskan buat kita melalui kebenaran firman Tuhan. Waktu kita berbicara tentang karakter, berarti kita berbicara mulai tentang hati, dimulai dari hati. Karakter itu bertumbuh sesuai dengan Kristus kalau hatimu murni. Paham saudara? Kita coba baca di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-14 sampai dengan ke ayat yang ke-15. Yakobus menyampaikan satu hal yang mungkin selama ini kita kurang begitu memperhatikan. Yaitu yang disebut hikmat. Namun hikmat ini bukan hikmat yang berasal dari hati yang suci. Tapi hikmat ini berasal dari hati yang kotor. Hikmat yang duniawi, bukan hikmat yang datang dari atas. Saudara perhatikan, tetapi tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dari mana asalnya keinginan? Hati. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Saudara perhatikan. Jadi apa yang dari dalam hati itu menentukan saudara sesat atau tidak sesat. Saudara masuk surga atau saudara masuk neraka. Betul kan? Karena saudara mengalami maut atau tidak, itu ditentukan oleh apa yang ada di dalam hatimu. Artinya kalau kita bertumbuh dengan karakter seperti karakter Kristus, maka hati itu harus dimulai dengan hati yang baru. Nah, hati yang baru ini harus diwaspadai, harus dijaga. Jangan sampai tercemar dengan hal-hal yang berasal dari luar ini. Paham saudara sampai di situ? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hati adalah pusat dari kehidupan orang percaya. Pusat dari iman. Hati adalah tempat asalnya iman. Secara orisinil. Imanmu adalah berasal dari hatimu, yaitu hati yang suci. Yaitu hati yang murni. Iman bukan berasal dari saudara kursus, saudara ikut seminar, bukan berasal yang dari luar. Iman itu tumbuh berasal dari dalam. Maksudnya dari dalam apa? Dari hatimu yang murni. Yang pada waktu engkau mengalami kehidupan baru oleh kasih karunia Allah, itu diberikan oleh Allah sendiri. Hati yang murni, hati yang baru. Tempat mengalirnya kehidupan ini dari hati. Waktu kita telah dijadikan baru karena hati kita telah diperbaharui, karena kita diberikan hati yang baru. Bukan hati yang 5 digosok mengkilat kemudian menjadi baru. Bukan, itu imitasi, itu KW. Tapi original, genuine, asli. Bukan KW. Itu hasil dari kasih karunia Allah. Nah, hati yang baru inilah yang menghasilkan iman. Dari hati yang baru, dari hati yang murni, dari hati yang baru. Yang diberikan oleh Allah melalui iman pada Tuhan Yesus. Inilah berasalnya dari rasa kagum, gentar kepada Allah. Dari dalam hati inilah
kita bisa merasakan dan mengalami Allah yang mengagumkan. Allah yang kita membuat hati kita gentar, yang membuat kita takut kepada Allah. Hati inilah tempat di mana kemudian kita mengalir kata-kata yang meninggikan, yang membesarkan, yang mengagungkan, yang memuliakan Allah. Bukankah itu yang namanya worship? Dari hati inilah tempat mengalirnya doa-doa yang mengucap syukur dan memuliakan Allah. Itu dari dalam hati. Hati adalah tempat iman berasal. Hati adalah tempat rasa kagum dan gentar kepada Allah berasal. Hati adalah tempat worship berasal. Sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya. Ya, iman mereka akan bertumbuh dalam perjalanan hidupnya. Hidupnya akan penuh dengan penyembahan. Hidupnya akan penuh dengan rasa kagum, rasa gentar kepada Allah. Dari situlah dunia akan melihat Allah bekerja melalui hidup orang percaya. Allah bekerja melalui hidup saudara. Dan yang menjadikan hati kita menjadi hati yang baru, itu adalah Tuhan yang mengubah hati kita. Manusia hanya bisa mengubah cara berpikir. Sebab itu di dunia konseling, di dunia yang mengajarkan tentang perubahan perilaku, ada sebuah teknik, rubahlah pikiranmu, maka perilakumu berubah. Tapi Alkitab mengatakan, rubahlah hatimu, maka pikiranmu berubah dan tingkah lakumu berubah. Beda. Beda. Manusia tidak dapat mengubah hati, hanya Tuhan yang mampu memberikan hati yang baru. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Manusia hanya bisa mengubah pikiran. Apa yang disebut terapi ya oleh konselor, apa yang disebut terapi oleh dokter, terapi yang disebut terapi psikologis, itu yang sebatas menyesuaikan pikiran dan perasaan. Tidak menjangkau sampai ke hati. Tetapi orang yang percaya pada Tuhan Yesus, hatinya diubah oleh Tuhan Yesus. Tuhanlah yang bisa mengubah hatimu. Karena Tuhan menggantikan hatimu yang keras dengan hati yang baru. Pikiran berubah, jangan kau artikan bahwa hatimu juga sudah berubah. Tidak. Karena Alkitab tidak mengajarkan begitu. Tujuan Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia bukan mengubah pikiranmu, bukan mengubah tingkah lakumu, bukan mengubah ideologi masyarakat. Tetapi Tuhan Yesus datang hanya ingin mengubah hati semua manusia, dari hati orang yang berdosa menjadi hati yang murni. Hati yang suci, hati yang tidak berdosa. Hati di mana dosanya itu sudah dihapus. Haleluya. Tuhan Yesus mengubah semua orang, hati semua orang berdosa. Seperti Anda dan saya. Kita sampai pada bagian yang terakhir. Kalau demikian, memurnikan hati itu maksudnya apa? Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Apa yang dimaksud dengan Alkitab? Tentang membersihkan hati, memurnikan hati. Membersihkan hati tidak cukup hanya dengan perubahan tingkah laku, tidak cukup. Banyak yang kita pikir dan itu juga diterapkan di banyak gereja. Seolah-olah orang yang sudah berubah tingkah lakunya, itu konsekuensinya adalah hatinya juga sudah baru. Belum tentu, menurut saya belum tentu. Tidaklah cukup hanya tindakan kita yang tampak dari luar berubah. Kemudian kita katakan hati kita sudah bersih. Kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal 23, ayat yang ke-25. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang yang munafik. Kenapa dikatakan munafik? Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya. Tampaknya dari luar baik-baik. Tampaknya dari luar menjalankan agamanya ketat sekali. Setiap kali kalau lihat sedang berdoa.
Setiap kali kalau diajak untuk melakukan sesuatu selalu mengatakan, saya belum ada waktu karena saya sedang berdoa. Sedikit-sedikit jawabannya sedang berdoa, sedang menyembah, sedang berdoa. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya saja, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Tuhan Yesus mengingatkan waktu itu. Kalau tidak menghardik, saya katakan mengingatkan. Sebetulnya bagi saya itu sudah hardikan. Bayangkan ahli Taurat, pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka agama, dia ajak ngomong begini. Kurang apa terang-terangannya? Orang kalau bicara terang-terangan itu namanya menghardik itu namanya. Menegur dengan terang-terangan. Kamu cuma kelihatan baik, kelihatan suci cuma luarnya, tapi apakah hatimu suci? Di dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, itu coba. Orang Farisi oleh Tuhan Yesus dikatakan enggak ngelihat, buta. Kenapa dikatakan buta? Bersihkan dahulu sebelah dalam cawanmu itu, maka sebelah luarnya juga akan menjadi bersih. Jadi kehidupan agamawi yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu, oleh orang-orang yang dikatakan orang-orang Farisi, itu adalah kehidupan hanya tampak dari luar. Bukan perubahan dari dalam hati. Dan Tuhan Yesus datang untuk merubah hatimu, untuk merubah dari dalam. Hatimu dijadikan baru. Ayat 27, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang yang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dari pelbagai kotoran. Luarnya kelihatan bersih, mungkin harum, mungkin beautiful. Kita kalau ke tempat pemakaman yang kita harus beli kafling untuk kuburan itu mahal-mahal. Dari luar yang tampaknya seperti taman, bukan? Indah sekali. Saya belum lihat karena saya belum pernah ke San Diego atau saya belum pernah ke Lestari kemanapun juga. Tapi saya lihat dari gambar, dari brosurnya indah sekali. Tapi di dalamnya itu ada tulang belulang. Kalau mobil itu namanya rongsokan. Mobil yang sudah nggak terpakai, mobil tua ditumpuk-tumpuk aja tuh. Kalau seperti di Amerika kita melihat rongsokan, barang rongsokan. Berbagai jenis kotoran. Dari sinilah kita mulai mengerti, bukan? Roh Kudus menolong kita hari ini. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus, orang yang beriman, harus, saya tandai kasih kurung, selalu berjalan dengan kemurnian hati. Haleluya. Saudara, hidup saudara dan saya telah diberikan kasih karunia. Hati yang baru telah menjadi bagian dari hidup kita sebagai orang yang percaya. Oleh karena itu hidup dalam kasih karunia Tuhan adalah hidup yang berjalan dengan kemurnian hati. Kalau ada orang mengatakan hidup ini karena kasih karunia, tapi terus berjalan seenaknya sendiri karena dia meyakini karena kasih karunia, Tuhan akan mengampuni juga dosa-dosa kita apapun yang kita lakukan. Menurut saya itu tidak selaras dengan apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Alkitab. Hidup dalam kasih karunia yang tidak berjalan dalam kemurnian hati, sebetulnya dia belum mengalami kasih karunia yang benar-benar dianugerahkan melalui Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan. Dari hatilah iman kita bertumbuh. Kita mulai dari hati kita. Kita mulai perjalanan kehidupan kerohanian kita di dunia ini. Sebagai orang-orang yang disebut believer, orang-orang yang percaya. Dari dalam hatilah kita mulai hidup ini. Bukan dari yang nampak dari luar. Mari gereja. Mulailah gereja itu dari dalam hati setiap pemimpinnya. Mulailah gereja itu dari dalam hati setiap jemaatnya. Mulailah gereja itu dari dalam hati setiap unit-unit keluarga, unit-unit sel.
unit-unit cell care apapun namanya. Dari hati. Maksudnya hati yang bagaimana? Hati yang surrender. Hati yang berserah. Hati yang menyerah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang lemah lembut hatinya. Taat, saudara. Hati yang taat. Saya berpikir manusia itu tidak dianugerahi pilihan bebas. Manusia hanya dianugerahkan hati yang taat. Hati yang pertama kali ada di dalam diri Adam adalah hati yang taat. Bukan hati dengan pilihan bebas, tapi hati yang taat. Hati yang taat tidak berarti manusia itu dijadikan robot. Pemahaman yang salah. Kalau manusia yang memiliki hati taat kemudian dikatakan menjadi robot. Dari hatilah iman kita bertumbuh. Kita mulai dari hati yang hidup dengan surrender, berserah, menyerah dengan ketaatan kepada Tuhan Yesus dari waktu ke waktu, dari menit ke menit, dari peristiwa ke peristiwa, dari satu pergumulan ke pergumulan. Otak kita diciptakan oleh Tuhan, dimampukan untuk merespon ketaatan. Karena otak kita tidak diciptakan Tuhan untuk memiliki kehendak bebas. Tapi dimungkinkan untuk memiliki respon yang namanya ketaatan. Manusia dengan otaknya dan berasal dari otaknya sendiri bisa merespon yang namanya respon taat. Itu yang namanya fungsi kognitif yang dianugerahkan Tuhan melalui otak yang diciptakan dengan luar biasa di dalam diri kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dari hatilah iman kita bertumbuh. Kemurnian hati adalah selalu hidup surrender kepada Tuhan. Artinya menghormati Roh Kudus dari hari ke hari. Saudara, coba saudara pernah pikir? Pernah pikir apa Pak Pendeta? Saudara pilih mana? Pilih menghujat Roh Kudus atau pilih memadamkan api Roh Kudus? Pilih mana? Jangan jawab sekarang. Nanti dirunding, didiskusikan, direnungkan di rumah. Mana lebih baik memadamkan api Roh Kudus atau menghujat Roh Kudus? Saya tidak akan bahas, cuma saya kasih stimulan untuk saudara berpikir dengan lebih jernih dan lebih dalam lagi. Saya selalu punya gambaran akhir-akhir ini bahwa sebuah gereja itu seperti kita diberi kesempatan untuk membuat sumur supaya orang bisa mengambil air dari sumur itu adalah air-air yang jernih, air yang segar. Kemudian apakah karena kita tahu bahwa banyak orang memerlukan air, maka kemudian kita bikin sumur yang besar-besaran? Pasti tidaklah. Orang kalau tahu, kalau orang membuat sumur, tanya aja ahli sumur. Kalau orang membutuhkan air dan supaya air itu tidak pernah ada hentinya, pasti menggali sumur itu dalam. Betul saudara. Kenapa gereja sekarang memikirkan gereja besar-besaran bukan dalam-dalaman? Mari orang percaya. Kita lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Amin saudara. Makin dalam lagi, makin dalam lagi. Roh Kudus akan membawa kita dalam kedalaman itu. Dari hari ke hari mari kita hormati Roh Kudus. Dari situlah iman bertumbuh waktu ke waktu dalam perjalanan ini. Makin lama makin kuat. Dari situlah hatimu penuh dengan rasa syukur, penuh dengan pujian, penuh dengan kekaguman. Dari situlah penyembahan berasal secara murni. Dari situlah engkau akan melihat Tuhan dan menyaksikan sifat ilahi. Artinya saudara yang murni hatinya akan melihat Tuhan, artinya saudara akan dipakai Tuhan untuk menyaksikan sifat-sifat keilahian Allah. Kuasanya, tanda-tanda herannya, mujizatnya, kasihnya kepada dunia di mana kita ditempatkan saat ini. Puji Tuhan. Sehingga apa yang menjadi doa Tuhan Yesus yang diajarkan kepada para murid-murid pertama kali, diajarkan pada kita semua juga, adalah datanglah kerajaanmu di bumi.
seperti di surga. Kita bisa melihat bagaimana keadaan surga selama kita akan di bumi, ada di bumi. Karena Allah yang memerintah bumi ini melalui kehidupan saudara-saudara sekalian di segala bidang kehidupan. Pastikan hatimu engkau jaga dan kemurnian hatimu menentukan perjalanan imanmu. Hati yang murni, hati yang suci, itulah yang melihat Allah. Tuhan memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk masuki perjamuan kudus. Kita tunduk kepala dan siapkan hatimu. Mari semua yang di rumah bersama anggota keluargamu, satukan hatimu, buka hatimu, persiapkan hatimu untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Tuhan telah menyingkapkan apa yang Tuhan rindukan buat kami. Khususnya di dalam masa-masa kami sedang hidup di dalam masa pandemi COVID ini. Tuhan, Engkau tahu keadaan kami. Seringkali di dalam masa-masa pandemi COVID ini banyak orang tidak memandang Tuhan, tetapi lebih memandang apa yang terjadi di dunia ini. Tuhan hari ini berbicara bahwa di saat-saat seperti inilah Tuhan menginginkan kami untuk tetap menjaga hati kami tetap murni. Hati kami tidak tercemar dengan keadaan dunia. Hati kami tidak tercemar dengan kebimbangan dan ketakutan. Hati kami tetap menjadi hati seperti yang Tuhan anugerahkan buat kami. Hati yang murni, hati yang bersih, hati yang lembut, hati yang taat kepada Tuhan. Hati yang penuh kekaguman dan gentar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk menyambut tubuh dan darah-Mu, tubuh dan darah Yesus. Melalui perjamuan kudus pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita angkat roti yang sudah dibagikan, yang ada pada saudara masing-masing dengan tangan kanan kita. Dan mari saudara yang ada di rumah, saya undang bangkit berdiri. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Apa jawabmu? Amin. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama makan dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Apa jawabmu? Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama minum dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, segala syukur hanya bagimu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau sucikan hati kami.
Engkau basuh hati kami, terima kasih, terima kasih. Engkau ampuni segala salah dan dosa kami. Terima kasih, terimalah pengampunan dosa. Haleluya, terima kasih, terima kasih. Bagi saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui layar kaca, melalui layar televisi di rumah masing-masing, yang hari ini membuka hati, menerima anugerah kasih karunia Tuhan, hati yang baru, menerima pengampunan dosa, menerima kehidupan yang baru. Letakkan tangan kananmu pada bagian dada kiri. Dan saat ini katakan bersama-sama saya, Tuhan Yesus, saya membuka hidup saya untuk menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya membuka hidup saya untuk menerima anugerah dan kasih karunia, hati yang baru, hati yang lembut, hati yang taat pada Tuhan. Dan saat ini juga dalam nama Yesus, hati yang najis, hati yang kotor, hati yang penuh dengan kebencian, hati yang penuh dengan kekecewaan, kami tolak keluar, kami buang keluar dalam nama Yesus. Hati yang pahit, sakit hati, kami tolak, kami buang dalam nama Yesus. Kami lepaskan dalam nama Yesus. Kami menerima hati yang baru, seperti hati Yesus. Hati yang baru, hati yang menghidupi menjadi orang-orang yang percaya pada Yesus. Hati yang baru, hati yang berkemenangan. Hati yang baru yang membawa hidup kami dalam perjalanan selama kami di dunia, menuju sampai kepada surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pakai hidup kami Tuhan, untuk menyatakan kuasa-Mu, kasih-Mu, kebaikan selama kami ada di dunia ini. Sehingga waktu kami berdoa dan menumpangkan tangan kepada orang yang sakit, orang itu menjadi sembuh. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Mari saudara, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita bersama-sama akan bangkit berdiri dan bersama-sama kita akan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Angkat kedua tanganmu, buka hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat surgawi sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhanlah yang mengasihimu. Tuhanlah yang memberkatimu dan melindungimu selalu. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan damai sejahtera-Nya. Sebab itu sekarang, terimalah rahmat dan berkat Allah yang melimpah kasih anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus. Kuasa pimpinan persekutuan di dalam Roh Kudus yang akan memimpin hidupmu mulai hari ini dalam perjalanan hidupmu. Sehingga engkau berjalan dengan hati yang murni. Sampai kelak Tuhan datang kedua kalinya dan engkau berjumpa dengan Dia di awan-awan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua yang menerima berkat Tuhan katakan amin. Happy birthday buat Bapak Gembala kami yang terkasih, Bapak Dwi Jo Saputro. Sehat terus ya Pak. Sukacita selalu. Terima kasih Pak. Opa Dijo, selamat ulang tahun ya. Sehat dan sukacita selalu. Tuhan Yesus memberkati Opa Dijo. Love you all, Mary Kids on Fire. Shalom. Saya Uma Petilim, mewakili dari Komisi Usia Indah Family Life Center Taman Meruya Ilir, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Gembala kami, Dwi Jo Saputro, dalam usia yang ke-70 tahun. Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, dan umur panjang di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat ulang tahun Bapak Gembala. Panjang umur, sehat selalu. Rapi dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Bapak Gembala, panjang umur, sehat selalu, kekuatan dari surga menyertai Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday Opa Dwi Jo, panjang umurnya, sehat selalu. Semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi berkat bagi lebih banyak orang. God bless. Shalom, selamat ulang tahun untuk Bapak Gembala kita, Pendeta Dwi Jo Saputro. Doa kami, Om dan keluarga selalu sehat, penuh kuasa dan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Life Builder. Hey man, yes, yes, yes. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Untukmu Pak Gembala, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Bapak Gembala. Kiranya selalu sehat terus, keluarganya juga diberkati, pelayannya juga diberkati, semakin lama semakin setia, taat dan takut akan Tuhan. Terima kasih untuk selama ini, untuk bimbingannya kepada kami para generasi muda. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Selamat ulang tahun Om Dijo. Panjang umur, sehat selalu, diberkati Tuhan dan bahagia bersama seluruh keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai selalu, serta memberikan kekuatan dan kesehatan dalam melayani Dia. Amin. Shalom Bapak Pendeta Dwi Jo Saputro yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya dan rekan-rekan BPHGBI ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-70 untuk Bapak. Bapak sudah menjadi berkat, teladan, dan juga memulai kegerakan Bapak sepanjang kehidupan
pelayanan keluarga yang sungguh berdampak bagi Indonesia bahkan di luar negeri. Kami sungguh sangat bersyukur memiliki hamba Tuhan seperti Pak Wijo. Biarlah Tuhan selalu memberkati Bapak dan Ibu, seluruh keluarga besar, pelayanan yang dipercayakan, dan biarlah terus menjadi teladan bagi kami semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Pak Wijo. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-70. Tuhan memberkati Bapak dan sekeluarga, memberikan panjang umur, kesehatan yang prima, dan juga terus berkarya dan menjadi berkat yang besar bagi gerejanya dan bagi masyarakat. Adalah doa saya, kiranya janji Tuhan di dalam Mazmur 112 menjadi bagian kehidupan Bapak sekeluarga. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Sekali lagi, selamat ulang tahun yang ke-70. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat ulang tahun Om Wijo. Panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Pak Wijo, selamat berulang tahun yang ke-70 pada tanggal 4 September tahun 2020 ini. Saya secara pribadi betul-betul mengucap syukur pada hari ulang tahun ini untuk Pak Wijo, untuk Ibu, untuk anak, menantu, dan cucu-cucu keluarga besar Pak Wijo. Kenapa saya bersyukur? Pertama, selain Pak Wijo ulang tahun, tanggal 4 September adalah hari ulang tahun mami saya yang tercinta almarhum. Jadi saya merasakan sukacita yang luar biasa. Selamat ulang tahun Dr. Wijo. Semoga berkat Tuhan selalu bersamamu. Selamat ulang tahun Pak Wijo. Ya, kita mau ucapkan selamat ulang tahun buat Pak Wijo, hamba Tuhan yang setia. Tuhan Yesus selalu berkati, berikan kesehatan dan hikmat yang luar biasa. Ya, damai sejahtera melimpah dan juga pertolongan penyertaan Allah selalu ya, bersama keluarga. Dan juga terus menjadi Bapak sepanjang kehidupan, jadi teladan buat kami semua. Haleluya. Tuhan berkati. Selamat ulang tahun Om Wijo. Doa saya kiranya Tuhan memberikan umur yang panjang, tubuh yang sehat kepada Om, dan selalu menjadi alat Tuhan untuk memulihkan lebih banyak lagi keluarga. Tuhan memberkati. Shalom.